Tapi kalau yang ditanya saya, maka jawabannya saya menjalankan ketofastosis. Kemudian di ketofastosis ada pilar feeding namanya, makan dan minum. Dan di pilar itu kita punya guideline yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi dan terima kasih sudah hadir di video saya ya. Di awal saya bilang jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Karena subscribe-nya teman-teman, like-nya teman-teman, komennya teman-teman itu menjadi sedikit penyemangat buat saya lah ya. Saya masih manusia yang kadang-kadang kalau dapat like banyak seneng, kalau dapat komen yang bagus-bagus seneng ya kan. Kalau ada yang subscribe-nya naik kemudian saya pun senang karena saya masih manusia. Dan senang karena pujian, senang karena diapresiasi, senang karena disupport itu adalah manusiawi. Jadi sekali lagi like, komen, subscribe. Dan kalau video ini bermanfaat teman-teman, tolong di-share ya, di-share ke setidaknya teman-teman dekatnya atau keluarganya. Mungkin ada yang lagi diabetes pengen lepas obat, ada yang lagi gemuk pengen kurus, ya, maka ini video bisa di-share ke mereka. Nah, di video kali ini teman-teman ya, karena kemarin saya membahas tentang gula dan kemudian ternyata responnya bagus, yang nonton juga lumayan ya, viewsnya juga bagus walaupun nggak nyampe 1 juta views itu masih jauh, 10.000 juga masih jauh, tapi dalam beberapa jam sampai 1.000 views itu menurut saya sudah cukup pencapaian yang bagus lah untuk channel yang masih kecil seperti saya. Jadi kemarin saya bahas tentang gula dan kemudian ya saya juga pernah bahas tentang gula di video yang lain. Nah, di video kali ini saya mau ngebahas tentang gula lagi sedikit ya, karena di video kemarin ada yang komen, "Bang, kalau begitu sebenarnya gula ini sebaiknya ya dihindari total atau kita tetap boleh konsumsi gula tapi dibatasi." Oke, paham ya pertanyaannya? Jadi pertanyaan dia bilang, jadi gula ini lebih baik kita hindari atau kita batasi saja konsumsinya? Nah gitu. Pertanyaan ini akan saya jawab di video ini ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah kalau ditanya ya apakah dibatasi saja atau dihindari total, maka jawabannya tergantung pilihan hidup masing-masing. Jadi kalau teman-teman jawab, kalau saya jawab misalkan, oh wajib harus mutlak dihindari, nanti ada yang protes, ya kan? Itu terlalu ekstrim katanya gitu, ya kan? Jadi maka saya bilang ya, ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sejenis. Banyak sekali orang yang bertanya di komentar ya, "Bang, kalau makan pisang boleh nggak? Bang, kalau makan mangga boleh nggak? Bang, makan misalkan pisang dikukus boleh nggak? Bang, kalau sesekali saya makan misalkan gorengan boleh nggak? Bang, makan Indomie boleh nggak? Bang, kopi ini boleh nggak?" Itu pertanyaan yang sangat banyak di channel saya, di kolom komentar. Nah, kemudian saya jawab saja di video ini ya, sekalian jawab yang tadi. Jadi kalau ditanya ini boleh nggak, ini apa saja yang dilarang, maka jawabannya adalah tergantung pilihan hidup masing-masing. Jadi saya nggak bisa jawab mutlak gitu, karena kalau saya jawab mutlak nanti teman-teman banyak yang protes. Jadi kalau ditanya saya mau makan kurma boleh nggak bang? Bebas, terserah gitu ya. Anda yang makan, ya kan. Kemudian Anda yang akan merasakan konsekuensi, juga Anda yang akan menanggung. Kalau ada konsekuensi bagus, alhamdulillah. Kalau ada konsekuensi yang buruk, juga Anda yang akan menanggung. Jadi bebas, terserah Anda. Mau makan kurma boleh, mau madu boleh, mau gula boleh, singkong boleh, semuanya boleh. Itu adalah pilihan hidup masing-masing. Oke, jadi ini semoga menjawab. Yang pertama adalah kalau ditanya itu jawabannya terserah teman-teman dan itu adalah pilihan hidupnya teman-teman. Baik, itu jawaban pertama. Nah, cuma kalau yang ditanya adalah saya, baik, ini sekarang kita point of view-nya. Jadi ini adalah berdasarkan jawaban saya pribadi. Ya, kalau yang ditanya saya harusnya pertanyaannya, "Bang Saiha makan kurma enggak? Bang Saiha makan ini enggak?" Nah, itu baru saya akan menjawab berdasarkan apa yang saya lakukan selama ini. Teman-teman, yang saya lakukan adalah ketofastosis ya, fasting on ketosis gitu ya. Jadi, saya tidak hanya menjalankan diet keto, tapi saya menjalankan intermittent fasting yang digabung dengan diet keto gitulah ya. Jadi poin utamanya kalau di ketofastosis itu ada 5 pilar yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah fasting atau kita berpuasa. Saya puasa terakhir makan tadi malam jam 7 malam dan sampai pagi ini saya belum makan dan minum yang mengandung kalori. Tapi saya minum air putih iya, minum kopi pahit iya, teh tawar iya.
Jadi kalau di ketofastosis, satu, fasting itu adalah penting ya, dan harus 5 pilar utamanya dan harus dikerjakan. Kemudian minimal puasanya adalah 16 jam, jam 8 sampai jam 12 siang, jam 8 malam sampai jam 12 siang tidak makan. Nah, seperti saya sekarang ketika bikin video ini saya belum makan. Yang kedua setelah fasting, yang kedua adalah moving ya. Moving itu artinya kita bergerak. Teman-teman bisa jalan kaki, jogging, fitness, ya kan, bersepeda dan sebagainya. Yang kedua, moving. Jadi pada saat kita masih fasting, puasa, kita moving. Yang ketiga itu kita relaxing, ya, feeding dulu deh biar urutannya ya. Jadi perut kosong kita olahraga, lalu yang berikutnya adalah feeding. Nah, feeding pertama kali di hari ini nanti jam 12. Jadi saya sudah perut kosong, olahraga, nanti saya baru makan jam 12. Nah, di feeding ini ya, kita makan makanan yang tidak bikin gula darah naik. Nah, itu dulu ya. Yang berikutnya setelah feeding, yang berikutnya adalah di sore hari ya, kita relaxing. Karena sebentar lagi kita sudah selesai bekerja, sebentar lagi petang, lalu kemudian malam, maka mulai sore hari kita sudah mulai untuk relax atau relaxing. Ya, kita santai, nggak mikirin apa-apa lagi ya. Ya, kita bermain sama anak, mendengarkan ceramah, ngaji, dengerin tilawah misalkan gitu, agar kita bisa relax. Kalau yang non muslim mungkin bisa dengerin suara-suara gemericik air gitu ya, agar kita relax. Yang terakhir adalah sleeping. Nah, kalau kita sudah relax dari sore, maka harapannya nanti di malam hari kita tidurnya lebih gampang. Baik, jadi ada 5 pilar ini ya, 5 pilar ini yang harus dikerjakan. Fasting itu puasa, yang kemudian moving itu olahraga, feeding ini makan, yang keempat relaxing ini adalah relax, manajemen stres, yang kelima itu adalah sleeping. Jadi kalau yang ditanya saya ya, Bang Seha makan ini enggak, Bang Seha boleh makan ini enggak, ini boleh atau tidak. Nah, yang ditanya saya yang pertama, saya harus jawab saya menjalankan ketofastosis yang terdiri dari 5 pilar itu. Nah, kalau yang ditanya boleh makan ya, ini boleh atau tidak tentang makanan dan minuman, maka kita berarti bersinggungan dengan yang pilar ketiga, yaitu feeding. Saya akan jelaskan. Baik ya teman-teman. Jadi di ketofastosis yang saya jalankan itu saya feeding tetap, makan ya, makan minum itu tetap, tapi guideline-nya adalah di ketofastosis kita boleh makan dan minum makanan apapun itu, yang penting tidak bikin gula darah naik. Jadi gitu. Jadi kalau ditanya bagusnya gula ini dihindari atau tidak, ya jawabannya kalau sudah saya jelaskan begini, maka jawabannya adalah kira-kira gula itu kalau masuk bikin darah kita tinggi gulanya atau tidak. Jadi kalau kita makan sugar, ya kan, lalu masuk ke dalam tubuh bikin gula darah naik atau tidak? Kalau misalkan bikin gula darah naik, maka ya sudah, saya hindari, ya kan? Saya hindari. Ya, jadi kalau pilihannya itu apakah dihindari atau dibatasi, maka kalau saya hindari. Kenapa Bang saya menghindari? Karena saya menjalankan ketofastosis. Di ketofastosis itu dijelaskan bahwa ada pilar feeding dan kita boleh makan dan minum. Yang penting makanan dan minuman yang kita makan itu masuk ke dalam tubuh tidak bikin gula darah naik. Nah, gitu ya. Tapi kalau teman-teman ya, kalau teman-teman mau makan gula juga, tetap minum yang manis-manis juga, ya itu silahkan saja. Itu kan jawaban pertama tadi, pilihan hidup masing-masing. Tapi kalau yang ditanya saya, maka jawabannya saya menjalankan ketofastosis. Kemudian di ketofastosis ada pilar feeding namanya, makan dan minum, dan di pilar itu kita punya guideline yang mengatakan bahwa boleh makan dan minum apapun ya. Kemudian kalau Islam harus halal dan thayyib, yang penting tidak bikin gula darah naik. Nah gitu. Nah, apa saja yang bikin gula darah naik? Nah, pertanyaannya kan kemudian begitu ya. Kalau begitu apa saja yang bikin gula darah naik? Nah, yang bikin gula darah naik jelas adalah semua jenis gula. Ya, makanya semua jenis gula itu saya hindari. Mau gula pasir, ya kan, gula kerikil, gula batu, ya kan, gula coklat, gula hitam, gula merah, ya kan, gula aren atau gula apapun, ya gula kelapa misalkan, ya gula, pokoknya semua jenis gula maka saya hindari. Ya, itu semua jenis gula. Yang berikutnya adalah kalau yang ditanya saya ya, sekali lagi ini pilihan hidup saya. Saya pun menghindari buah-buahan yang manis-manis.
durian yang manis banget, ya sudah saya hindari. Ya, lagian juga dulu udah pernah lah makan durian gitu ya. Lalu kemudian buah-buahan yang manis-manis seperti mangga, rambutan dan sebagainya itu saya hindari ya. Kalau teman-teman bilang kan buah itu bagus buat kesehatan, ya silahkan pilihan hidupnya teman-teman. Kalau mau makan buah silahkan. Tapi kan kalau ditanya saya itu makan dan minum yang tidak bikin gula darah naik. Ya, seperti itu. Makanya buah-buahan juga akhirnya yang manis-manis dalam tanda kutip ya, yang manis-manis walaupun kata teman-teman tadi katanya bagus, saya hindari. Pilihan saya ya, nggak boleh protes. Ini pilihan hidup saya. Santai saja. Pilihan hidup teman-teman ya silahkan jalankan. Nah, berikutnya ya, yang tidak saya makan juga ya misalkan kayak madu gitu ya. Tapi kan kata Rasul boleh. Iya, ini adalah pilihan hidup saya gitu loh ya kan. Jadi saya menghindari madu, ya kan. Kalau teman-teman mau tetap minum madu, ya nggak apa-apa. Itu adalah pilihan hidup masing-masing. Dan di ketofastosis sebenarnya ya makan kurma, minum madu itu boleh. Di ketofastosis itu boleh, misalkan makan kurma 3 atau maksimal sampai 7 itu boleh. Ya kan, madu itu pun boleh juga ya. Tapi di ketofastosis ingat ada pilar fasting. Jadi kita boleh nanti makan kurma atau madu tapi jumlahnya dibatasi ya. Misalkan madu berapa sendok gitu ya. Kurma berapa biji. Tapi ingat ada pilar fasting, ada pilar puasanya. Jadi kita boleh makan kurma, boleh madu, tapi ingat jangan lupa kita harus puasa juga. Ini kan berarti sejalan sama Rasul ya kan. Rasul itu bilang kurma bagus, ya kan? Madu bagus. Artinya memang ini boleh dimakan. Tapi ingat, Rasulullah ketika ngomong begitu konteksnya adalah di kehidupannya Rasulullah, dan di kehidupan itu makannya nggak seperti zaman sekarang. Ya kan, Rasulullah kita tahu banyak puasanya. Kalau Rasulullah banyak puasanya, sahabat pun pasti banyak puasanya. Rasulullah banyak geraknya, berjalan, ya kan, naik ke bukit, ke Gua Hiro itu kan naik, itu kan berarti fisiknya Rasulullah bagus sehingga banyak geraknya, banyak puasanya. Lalu kemudian Rasulullah bilang, ya dengan kondisi sekarang, mungkin bahasanya itu konteksnya kurma bagus, ini bagus, ya karena Rasulullah mengatakan itu konteksnya adalah ketika itu Rasulullah memang geraknya banyak, kemudian puasanya juga banyak, lalu boleh makan kurma, boleh makan ini. Tapi kalau konteksnya zaman sekarang seperti kita, yang misalkan kita sarapan aja udah banyak, nanti dari sarapan ke makan siang di sela-sela kita ngemil dan ngopi juga, kemudian makan siang, kemudian makan malam, nanti makan siang dan makan malam di sela-selanya kita ngemil dan ngopi juga, setelah makan malam sebelum tidur kadang kita ngemil juga. Artinya kita dari pagi sampai menjelang tidur itu kita selalu makan ya, terus menerus ya, jarang puasa ya. Kurma sama madu mungkin dalam tanda kutip menjadi efek kesehatannya menjadi tertutupi gara-gara kita makannya itu banyak banget. Oke, jadi kalau yang kita balik lagi, jadi kalau yang ditanya saya, maka saya memang menghindari gula, nasi dan tepung atau semua jenis makanan yang bisa naikin gula darah. Nah gitu ya teman-teman, tapi pilihan hidup teman-teman itu bebas. Jadi itu jawabannya kalau misalkan yang ditanya, Bang jadi gula itu dihindari atau dibatasi saja? Jawabannya ada 2. Kalau teman-teman mau makan silahkan, ini jawaban pertama pilihan hidup masing-masing, bebas mau pilihan kalian. Jawaban kedua kalau yang ditanya saya maka jawabannya yang tadi. Ya gitu. Nah kenapa sih saya menghindari makanan yang bikin gula darah naik? Ya itu sudah panjang lebar saya jelaskan di video yang lain. Gula darah naik, kemudian nanti kalau gula darah naik, insulin juga akan naik. Kalau insulin naik, maka tubuh kita nggak bisa memecah lemak. Karena insulin memberi sinyal kepada tubuh agar lemak tidak dipecah. Yang berikutnya, kalau lemak terlalu banyak di tubuh kita, nanti ada fatty liver, ada sakit jantung, dan banyak penyakit degeneratif lain yang terjadi karena lemaknya terlalu banyak. Nah, itu ya. Yang berikutnya juga, kalau kita makanannya tinggi gula terus, ya gula darah kita tinggi terus, maka bisa terjadi sindrom metabolik, sehingga saya menghindari makanan-makanan yang manis yang bisa bikin gula darah naik. Nah gitu. Yang berikutnya, yang ketiga, kenapa saya menghindari yang bikin gula darah naik? Karena selain gula ya, makanan zaman sekarang itu banyak sekali kandungan-kandungan yang tersembunyi. Misalkan kita beli sesuatu, misalkan martabak lah gitu ya, beli martabak. Itu kan nggak ada nutrition fact-nya.
ya kan? Adonannya itu pakai berapa gula, nanti ditambahin krim kental manis, lalu kemudian ditambahin gula pasir lagi, ditambahin seres lagi. Nah ini kita nggak tahu nih berapa jumlah gulanya, ya kan? Nah, kalau masuk ke dalam tubuh berarti gula darah langsung naik melonjak tinggi gitu kan. Nah kemudian masih banyak lagi makanan-makanan yang tidak manis, ya kan? Rasanya nggak manis tapi ternyata masuk ke dalam tubuh dia naikin gula darah. Sehingga kemudian saya berpikir, ya sudahlah daripada saya pusing-pusing gitu ya, pokoknya gula saya hindari. Atau semua makanan yang jelas-jelas bikin gula darah naik, maka saya hindari. Karena jangan berpikir bahwa misalkan di sayuran itu nggak ada gulanya juga gitu ya. Kalau teman-teman makan sayuran itu ada karbohidratnya. Karbohidratnya itu pun lama-kelamaan bikin gula darah kita naik walaupun tidak banyak, tapi akan ada naik dikit. Bayangin kalau kita tetap makan gula, tetap makan nasi, makan tepung, semuanya bikin gula darah naik, sayuran juga kita makan, lalu sayuran juga bikin gula darah kita naik. Nah makanya kalau yang ditanya saya menghindari, bukan hanya membatasi. Kalau saya menghindari semua makanan yang bisa bikin gula darah, ya gula di dalam darah saya naik, itu saya hindari. Jadi Bang saya makannya apa? Nah pertanyaan terakhir ya, kadang-kadang kan gitu. Bang saya makanannya apa? Ya saya makan yang rendah karbohidrat atau tidak ada karbohidrat sama sekali dan tidak ada tepung, tidak ada gula. Contohnya hewani, ya kan? Daging itu bagus, ya kan? Ikan-ikanan, seafood, telur, ya semua telur puyuh kayak telur bebek, telur apapun ya, pokoknya telur yang memang inilah, yang penting halal dan thayyib. Nah itu ya teman-teman, ini semoga menjawab. Jadi semoga buat yang masih nanya makannya jadi apa, ini boleh nggak? Nah maka semoga video ini membantu. Saya rangkum, makannya satu, pilihan hidup masing-masing, makan apapun boleh, ini boleh, itu boleh, silakan. Yang kedua, kalau yang ditanya saya menjalankan ketofastosis, dan di ketofastosis sudah ada guideline-nya, tidak boleh makan dan minuman yang membuat gula darah kita naik. Kalau teman-teman menjalankan yang lain, misalkan teman-teman jalanin defisit kalori, ya berarti teman-teman ikut saja guideline-nya defisit kalori bagaimana. Aku jalanin diet ular, ya sudah ikut saja guideline-nya diet ular itu seperti apa. Aku jalanin diet air, ya sudah ikutin saja guideline-nya diet air itu seperti apa. Nah kalau yang ditanya saya menjalankan ketofastosis, gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah di ketofastosis ini testimoninya bagus-bagus menurut saya. Ya saya sendiri merasakan setelah menjalankan ketofastosis 1 tahun ini, ya saya lebih ideal badannya, tidur lebih nyenyak, semua keluhan kayak dulu, kadang-kadang dengkul ya walaupun nggak sakit setiap hari tapi kadang-kadang suka sakit. Sinus dulu kalau kambuh parah banget, sekarang bisa dibilang mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali baru kambuh, ya kan. Lalu pegel-pegel dan sebagainya yang dulu ada kemudian sekarang sudah menghilang, ya gitu. Jadi silakan teman-teman pilihan hidup masing-masing, tapi kalau yang ditanya saya itulah jawabannya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.